Para hadirin, di sini Rhoma Irama berbicara atas nama Soneta Group yang terdiri daripada orang-orang Muslim. Dengan ini kepada Anda sekalian kami ulurkan tangan persahabatan melalui sebuah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang mari kita dengarkan apa bicaraku selanjutnya. Bagaimana kabar sahabat saudaraku semua? Tentunya Anda sehat bukan? Saya doakan semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang lagu Judi karya Rhoma Irama dirilis pada tahun 1987, masuk dalam album Soneta volume 14 Judi yang juga dikenal sebagai album Nada-Nada Rindu. Lagu ini merupakan kritik sosial terhadap perjudian, terinspirasi dari undian Porkas pada masa Orde Baru dan menjadi salah satu lagu fenomenal sang Raja Dangdut. Bagi Rhoma Irama, dakwah adalah kompas nada. Dengan kompas itu pula ia menjadi fenomenal, tak hanya di panggung konser, melainkan juga di panggung politik. Melalui panggung konser, ia berjihad memperbaiki martabat musik dangdut supaya sejajar dengan genre musik pop dan rock kala itu. Di panggung konser, Rhoma Irama menjadi tak terkalahkan. Ia juga banyak memasarkan filmnya melalui konser-konser yang mempromosikan film-filmnya juga. Sejak mengubah haluan lagunya itulah, lagu-lagu Rhoma rata-rata lagu-lagu bersyair dakwah, seperti lagu yang berjudul Kematian, Masya Allah Sebujur Bangkai, Nyanyian Setan, Tersesat, Takwa, Setetes Air Hina, Al-Quran dan Koran. Kemudian lagu Janji Itu Hutang, Pesta Pasti Berakhir, Bencana, Kiamat, Keramat, dan Judi. Lagu Judi Rhoma Irama merupakan lagu yang cukup fenomenal. Banyak orang yang mengenangnya hingga hari ini. Perjudian penyakit sosial. Menurut Rhoma Irama, perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat merugikan bagi masyarakat. Judi hanya akan membawa masyarakat pada kemiskinan. Tak hanya itu, masyarakat juga akan dibuai harapan dan cenderung menjadi malas. Judi juga akan membuat orang yang kaya menjadi miskin, apalagi jika sejak awal ia sudah miskin. Walaupun menang menurut Rhoma Irama, itu hanyalah awal dari kekalahan. Lagu Judi juga sebagai lagu yang istimewa, karena Rhoma Irama sangat serius dalam membuat lagu tersebut. Rhoma Irama ciptakan lagu berjudul Judi dengan melakukan riset selama 3 tahun. Hal itu untuk mengetahui bagaimana dampak dari judi terhadap masyarakat. Lagu Judi sendiri pertama kali Rhoma Irama nyanyikan pada tahun 1988 dalam acara Kamera Ria di TVRI. Penampilan itu merupakan penampilannya pertama kali di TVRI pasca dicekal dan dilarang tayang oleh pemerintah Orde Baru. Pencekalan terhadap Rhoma ini merupakan bentuk pengekangan kebebasan berpendapat. Semua pihak memang mengalaminya, tak terkecuali Rhoma Irama. Salah satu inspirasi dari Rhoma Irama dalam menciptakan lagu ini adalah acara Porkas atau Pekan Olahraga dan Ketangkasan yang pemerintah selenggarakan. Porkas sendiri merupakan salah satu jenis undian berhadiah dan praktik perjudian dalam bidang olahraga. Acara Porkas ini dengan melakukan riset terhadap sistem yang ada di Inggris. Bahkan Presiden Soeharto kala itu sempat memerintahkan Menteri Sosial Mintareja untuk mempelajarinya selama 2 tahun. Termasuk menciptakan model undiannya supaya tidak terlihat seperti judi. Porkas sendiri baru diresmikan pada tahun 1985 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1954 tentang undian. Selanjutnya undang-undang itu diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor BSS 10 Tetar 1285 bertanggal 10 Desember 1985. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa Porkas bukanlah bentuk perjudian. Sistem Porkas ini tidak menebak skor dari pertandingan, melainkan menang, seri, kalah. Untuk membatasi agar tidak diakses anak-anak, undian Porkas hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah berusia 17 tahun. Peredarannya pun hanya sampai tingkat kabupaten. Mengutip 100 konser musik Indonesia 2020, bagi Rhoma Irama,
judi dapat merusak mental masyarakat. Ketika masyarakat rusak, akan sulit untuk diperbaiki. Baginya, kerugian atas kebijakan tersebut lebih besar ketimbang keuntungannya. Sikap Rhoma Irama dalam memandang Porkas merupakan sikap berdasarkan pada moral agama yang Rhoma rangkum dalam 2 kata, yakni nada dan dakwah. Di mana ada nada, di situ ada dakwah. Dakwah adalah kompas bagi nada. Kebijakan yang ditentang banyak pihak. Munculnya kebijakan undian Porkas tak selalu mulus. Kebijakan yang dikritik oleh lagu judi Rhoma Irama ini juga mendapatkan penentangan terutama dari MUI. Mengutip majalah Gema nomor 32 tahun ke-8, 1986, MUI pernah melakukan pengiriman surat kepada pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus meninjau kembali peredaran kupon berhadiah Porkas sepak bola. Menurut Ketua Umum MUI, KH Rasan Basri, Porkas sudah benar-benar menjadi permainan judi. Porkas sudah lebih banyak tampak kerusakannya ketimbang manfaatnya. Karena itulah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan Porkas tersebut. Tak hanya MUI, Surono yang menjabat sebagai Menko Polkam juga meminta agar pemerintah meninjau kembali undian Porkas. MUI menilai kecanduan terhadap Porkas sudah terlihat di mana-mana dan tak mengenal tempat. Mulai dari warung-warung, dalam bis, bahkan lingkungan sekolahan. Tak hanya itu, undian Porkas juga dilakukan dengan menggunakan praktik perdukunan. Lebih mirisnya lagi, meskipun dalam aturannya Porkas ini ada batasan umur, namun pada faktanya siapa saja bisa melakukannya, baik masyarakat berhasilan rendah hingga para pelajar. Selain kritikan melalui lagu judi Rhoma Irama, sebenarnya Ketua PP Muhammadiyah juga sebenarnya pernah menolak sejak awal kemunculannya. Anehnya, masih ada saja pihak yang tetap mendukung dan menyatakan bahwa Porkas hanyalah permainan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Berkaca dari fenomena perjudian ini memberikan gambaran bahwa praktik perjudian tidak pernah benar-benar hilang di Indonesia. Praktik perjudian berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih modern. Bahkan hari ini promosi praktik perjudian sudah masuk lewat media-media online. Tak hanya itu, untuk menambah kepercayaan terhadap korbannya, praktik perjudian ini menggandeng para influencer. Itulah kisah sejarah dari lagu judi Rhoma Irama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjanjikan kekayaan